Ada rahasia yang beredar senyap turun-temurun, dari pikiran ke pikiran, tanpa pernah bergantung pada angka, rumus, atau perhitungan rumit. Apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda ini tidak ditemukan dalam buku akuntansi, tidak pula lahir di meja-meja bank besar, melainkan di tempat yang paling tidak terlihat, pikiran manusia. Banyak orang percaya bahwa menjadi kaya membutuhkan bakat khusus di bidang matematika, bahwa uang hanya menghargai mereka yang menguasai lembar kerja dan penjumlahan. Namun kebenarannya berbeda, dan begitu sederhana hingga mengejutkan. Uang tidak merespons angka, ia merespons ide, keputusan, dan, yang terpenting, jenis pemikiran tertentu. Berapa banyak orang yang hidup dalam ketakutan untuk membicarakan uang? Berapa banyak yang diam-diam percaya mereka tidak dilahirkan untuk makmur? Berapa banyak yang bersembunyi di balik frasa, "Saya tidak pernah pandai dengan angka," seolah itu adalah hukuman seumur hidup. Ketakutan akan kekurangan menyusup sejak dini dalam hidup, membentuk pilihan, membatasi impian, dan mengubah orang cerdas menjadi tawanan keyakinan tak terlihat. Dan inilah kebenaran yang sedikit orang terima. Tidak ada yang menjadi miskin karena kurangnya kecerdasan, melainkan karena menerima ide yang salah tentang diri sendiri terlalu lama. Selama masa muda saya sebagai seorang reporter, saya masih berusaha memahami mengapa beberapa orang tampak memiliki magnet tak terlihat untuk peluang, sementara yang lain berjuang sepanjang hidup mereka hanya untuk bertahan hidup. Saat itulah, dalam sebuah wawancara yang akan mengubah arah keberadaan saya berdiri di hadapan Andrew Carnegie, seorang pria yang telah mengubah pemikiran menjadi kerajaan. Dalam pertemuan itu, saat saya percaya saya hanya mengumpulkan jawaban untuk sebuah laporan, saya nyaris tidak tahu bahwa saya sedang menerima sebuah misi. Ia tidak berbicara kepada saya tentang rumus atau perhitungan keuangan. Ia berbicara tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Cara seorang manusia berpikir sebelum menyentuh uang apapun. Ia membuat saya mengerti tanpa basa-basi bahwa setiap kerajaan besar dimulai secara tak terlihat dalam pikiran sebelum mendapatkan bentuk di dunia. Dan pada saat itu juga, sesuatu pecah dalam diri saya, karena saya pun membawa ketakutan. Saya pun berasal dari latar belakang sederhana. Saya pun telah meragukan potensi diri saya. Ketika meninggalkan pertemuan itu, saya tidak memiliki Rp1 pun di saku saya. Tetapi saya membawa sebuah ide yang bernilai lebih dari kekayaan apapun. Kekayaan dimulai dengan keputusan untuk berpikir secara berbeda. Musuh terbesar kemakmuran bukanlah inflasi, bukan krisis, bukan pula kurangnya pendidikan. Musuh terbesar kemakmuran adalah kebiasaan berbicara buruk tentang uang, memperlakukannya sebagai sesuatu yang kotor, berbahaya, atau jauh. Berapa banyak kali Anda mendengar seseorang mengatakan bahwa orang kaya tidak bahagia? Berapa banyak kali Anda mendengar bahwa uang hanya membawa masalah? Frasa-frasa ini masuk ke dalam pikiran, menetap sebagai kebenaran, dan mulai mengendalikan keputusan. Pikiran manusia seperti tanah yang subur, semua yang ditanam akan tumbuh. Jika Anda menanam ketakutan, Anda akan menuai ketidakamanan. Jika Anda menanam keraguan, Anda akan menuai kelumpuhan. Jika Anda menanam kejelasan, Anda akan menuai arah. Uang tidak mendekati mereka yang takut padanya. Uang mendekati mereka yang memahaminya. Saya belajar sejak dini bahwa bukan nilai yang mengubah seseorang, melainkan orangnya yang mengubah nilai. Seseorang bisa menerima 15 miliar rupiah hari ini, dan jika pikiran mereka masih terlatih untuk kekurangan, dalam waktu singkat mereka akan kembali tanpa apa-apa. Yang lain bisa memulai dari nol, dan jika pikiran mereka disesuaikan untuk kemakmuran, akan menemukan jalan di mana dulunya hanya ada tembok. Rahasia untuk menjadi kaya tanpa menyukai matematika terletak persis di sini, dalam kemampuan untuk secara sadar mengarahkan pikiran. Kebanyakan orang tidak gagal karena membuat kesalahan dalam perhitungan, melainkan karena tidak pernah mengambil kendali atas pemikiran mereka sendiri. Kekayaan mematuhi hukum-hukum yang seakurat hukum fisika, tetapi hukum-hukum itu tidak ada dalam angka, melainkan dalam kebiasaan mental. Ada rasa sakit yang senyap menyertai jutaan orang. Ketakutan tidak mampu menopang keluarga sendiri. Ketakutan menjadi tua bergantung pada kebaikan orang lain.
kecemasan bekerja seumur hidup, dan masih merasa itu tidak pernah cukup. Ketakutan ini tidak muncul begitu saja. Ia lahir dari keputusan-keputusan kecil, diulang selama bertahun-tahun, selalu dipandu oleh pertanyaan bawah sadar yang sama. Bagaimana jika saya gagal? Namun hampir tidak ada yang bertanya, bagaimana jika saya berhasil? Pikiran, ketika tidak terlatih, selalu memilih jalur perlindungan bukan jalur ekspansi. Dan perlindungan yang berlebihan menimbulkan stagnasi. Stagnasi yang menyamar sebagai kehati-hatian adalah salah satu bentuk kemiskinan yang paling halus. Pada masa-masa itu, ketika saya masih berkeliling antara ruang berita dan wawancara, saya sendiri merasakan beban ketidakpastian. Ada malam-malam ketika saya bertanya-tanya, apakah ide-ide itu akan pernah membuahkan hasil? Ada hari-hari ketika segalanya tampak terlalu lambat, terlalu jauh. Namun saya terus melanjutkan, karena gambaran baru telah tertanam dalam diri saya. Saya tidak lagi melihat diri saya sebagai seorang reporter belaka. Saya sudah mulai melihat diri saya sebagai seseorang yang dipercayakan dengan misi yang lebih besar. Dan ketika pikiran mengubah posisinya, dunia juga mengubah perilakunya. Uang adalah akibat, pikiran adalah sebab. Kemana pikiran pergi, kehidupan akan mengikuti. Inilah rahasia sejati yang tidak ada yang memberitahu Anda di sekolah. Ini bukan tentang menguasai angka, melainkan tentang menguasai diri sendiri. Kemiskinan dimulai dari ketakutan, tetapi kekayaan dimulai dari keputusan. Dan setiap keputusan lahir dalam keheningan, jauh sebelum tindakan nyata apapun. Apa yang menghentikan Anda hari ini bukanlah kurangnya sumber daya, melainkan cara Anda menafsirkan kemampuan Anda sendiri. Apa yang menahan Anda bukanlah pasar, bukanlah pemerintah, bukanlah keberuntungan. Ini adalah pola mental yang Anda ulangi tanpa menyadarinya. Selama Anda percaya Anda harus pandai matematika untuk makmur, Anda akan terus mencoba memenangkan permainan yang salah. Kekayaan sejati dimulai ketika Anda menguasai pikiran Anda. Karena pikiran, ketika selaras, mengubah alat sederhana apapun menjadi instrumen pertumbuhan. Ada kekuatan tersembunyi dalam setiap manusia yang jarang terbangun. Kekuatan ini tidak memerlukan perhitungan rumit. Kekuatan ini memerlukan kejelasan, keputusan, dan keberanian untuk meninggalkan keyakinan lama. Mereka yang belajar berpikir dengan tujuan tidak akan pernah lagi bergantung sepenuhnya pada keberuntungan. Mereka yang belajar mengarahkan pikiran mereka sendiri tidak akan pernah lagi menjadi tawanan keadaan. Dan segalanya dimulai dengan pilihan yang intim, senyap, yang tidak ada yang melihat, tetapi yang mengubah segalanya secara mutlak. Selama bertahun-tahun, saya mengamati pola menarik yang berulang di semua lapisan masyarakat. Orang-orang yang menguasai angka, akuntansi, dan struktur kompleks, tetapi tersandung dalam keputusan paling sederhana dalam hidup mereka sendiri. Sementara yang lain, dengan pendidikan sederhana, menciptakan kekayaan dari pilihan yang teguh dan visi yang jelas. Ini mengajarkan saya sesuatu yang definitif. Bukan matematika yang menentukan nasib finansial Anda, melainkan citra yang Anda pegang tentang diri Anda saat tidak ada yang melihat. Pikiran bekerja seperti termostat tak terlihat. Ia mengatur seberapa jauh Anda bisa melangkah. Jika termostat itu disetel untuk kekurangan, Anda mungkin akan menemukan sejumlah uang, tetapi Anda akan segera kehilangannya, hampir tanpa menyadarinya. Jika disetel untuk kemakmuran, Anda bisa memulai dari nol dan tetap bergerak menuju hasil yang semakin besar. Berapa banyak kali Anda memiliki peluang bagus di tangan Anda, tetapi merasa takut untuk mengambil risiko? Berapa banyak kali Anda menunda sebuah proyek karena Anda berpikir Anda belum cukup baik? Ini bukanlah kehati-hatian. Ini adalah sabotase diri yang menyamar sebagai kehati-hatian. Ada suatu periode dalam hidup saya ketika saya sendiri nyaris menyerah pada segalanya. Tahun-tahun penelitian, jalan yang ditempuh, pintu yang tertutup, janji yang tidak terpenuhi. Suatu hari, duduk sendirian di sebuah ruangan sederhana dengan beberapa puluh ribu rupiah di saku saya dan setumpuk catatan di tangan saya diliputi oleh keputusasaan yang mendalam. Untuk pertama kalinya saya serius mempertimbangkan untuk menyerah. Perasaan itu adalah kegagalan total. Semuanya tampak sia-sia. Malam itu saya tidur dengan pikiran yang berat dan hati yang lelah. Namun saat bangun,
Sesuatu telah berubah. Itu bukan uang. Itu bukan berita eksternal. Itu adalah keputusan intim untuk melanjutkan, bahkan tanpa jaminan. Pilihan senyap itu menyelamatkan seluruh masa depan saya. Jika saya menyerah pada ketakutan hari itu, tidak ada yang terjadi setelahnya akan ada. Kenangan ini masih membawa campuran rasa sakit dan syukur, karena membuktikan kepada saya bahwa momen tergelap hampir selalu mendahului titik balik paling menentukan. Kebanyakan orang tidak gagal karena kurangnya kemampuan. Mereka gagal dengan menghentikan perjalanan mereka beberapa langkah sebelum hasilnya muncul. Menyerah meredakan rasa sakit dalam jangka pendek, tetapi menuntut harga tinggi dalam jangka panjang. Bertahan menyakitkan untuk suatu periode, tetapi membangun kebebasan. Ini adalah pertukaran yang hampir tidak ada yang mengajarkan, tetapi yang mendefinisikan seluruh takdir. Pikiran biasa mencari kenyamanan, pikiran terlatih mencari arah. Kenyamanan melindungi untuk sesaat, arah melindungi seumur hidup. Studi klasik dari awal abad ke-20 psikologi menunjukkan bahwa otak merespons secara berbeda ketika seseorang dengan jelas memvisualisasikan apa yang ingin mereka capai. Sistem saraf mulai bertindak seolah tujuan itu sudah nyata, memengaruhi keputusan, reaksi, dan perilaku. Inilah persis yang diajarkan oleh pemikir besar seperti William James beberapa dekade lalu. Pemikiran menciptakan dasar perilaku, dan perilaku menciptakan hasil. Ini bukan mistisisme, ini adalah cara kerja manusia. Pikiran mengikuti apa yang ia terima sebagai kebenaran. Dan apa yang ia terima akhirnya memandu setiap pilihan, dari yang kecil hingga yang signifikan. Sekarang, izinkan saya membuat jeda penting di sini. Jika hingga titik ini, ada sesuatu yang dikatakan telah beresonansi dengan Anda, jika salah satu ide ini tampak berbicara pada cerita Anda sendiri, maka inilah saatnya untuk memperkuat saluran pertumbuhan ini. Klik suka dan berlangganan saluran ini. Gerakan sederhana ini membantu pesan ini mencapai orang lain yang juga saat ini terjebak dalam keraguan yang sama yang pernah Anda rasakan. Ketika Anda menunjukkan dukungan, Anda tidak hanya memperkuat saluran ini, Anda berpartisipasi dalam transformasi banyak kehidupan, termasuk kehidupan Anda sendiri, karena apa yang Anda dukung akan tumbuh. Mari kita kembali ke topik uang. Kesalahan terbesar orang adalah mencoba menyelesaikan dengan lembar kerja apa yang perlu diselesaikan dalam identitas diri seseorang. Orang sering berkata, setelah saya menghasilkan lebih banyak, saya akan berubah, tetapi prosesnya sebenarnya terbalik. Pertama, Anda berubah secara internal, lalu uang berubah secara eksternal. Selama seseorang merasa hanya sekadar bertahan hidup, semua keputusannya akan picik. Ketika ia mulai memandang dirinya sebagai seorang pembangun, cakupan keputusannya akan meluas. Uang sejatinya hanyalah sebuah cerminan. Ia menampakkan dalam bentuk nyata bagaimana Anda memperlakukan diri sendiri dari dalam. Berapa banyak orang yang Anda kenal bekerja tiada henti, tiba di rumah dalam keadaan letih, melakukan segala pengorbanan, namun tetap saja terperangkap di titik yang sama. Ini bukan karena kurangnya upaya. Ini karena ketiadaan arah yang pasti. Upaya tanpa arah hanya akan menciptakan rasa lelah. Arah yang diiringi upaya akan membuahkan kemajuan. Pikiran memerlukan sasaran yang gamblang. Tanpa itu, ia akan tersesat dalam kesibukan sehari-hari, tagihan, dan permasalahan. Namun dengan adanya sasaran, pikiran mulai mengubah kesulitan. Sekalipun menjadi alat untuk tumbuh, ketakutan terdalam bagi kebanyakan orang bukanlah kehabisan uang, melainkan rasa tidak cukup. Ketakutan ini seringkali menyamarkan diri sebagai ketidakamanan finansial, padahal hakikatnya adalah ketidakamanan personal. Dan inilah kebenaran yang membebaskan. Anda tidak harus menjadi jenius matematika untuk menjadi makmur, tetapi Anda perlu belajar menghargai kapasitas diri untuk berpikir besar. Siapapun yang merendahkan dirinya sendiri tidak akan pernah membangun sesuatu yang melebihi keraguannya. Siapapun yang membiarkan dirinya berpikir berani akan menemukan jalan yang sebelumnya, bahkan tidak pernah terbayangkan. Lambat laun, saya mulai menyadari bahwa kekayaan mematuhi sebuah hukum tak terucap. Ia berakumulasi pada mereka
yang memutuskan untuk bertanggung jawab penuh atas hidupnya. Takdir Anda tidak bisa didelegasikan. Selama seseorang percaya ia bergantung pada keberuntungan, ia akan tetap menjadi tawanan keadaan. Ketika ia menerima bahwa pilihannya lah yang membentuk masa depannya, ia menjadi pengarang kisah hidupnya sendiri. Pikiran adalah ladang tempat segala keberuntungan tertanam. Jika ladang itu tercemar oleh ketakutan, keraguan, dan kepasrahan, berapapun banyaknya benih yang Anda taburkan, tak akan ada yang tumbuh subur. Namun jika ladang itu disiapkan dengan kejernihan, tujuan, dan ketegasan, bahkan benih terkecil pun akan merekah. Rahasianya bukan pada nominal, melainkan pada bagaimana Anda melihat diri sendiri saat memikirkannya. Dan mungkin Anda mendengarkan semua ini seraya bertanya-tanya, apakah masih ada waktu? Apakah ini masih mungkin? Apakah belum terlambat? Jawabannya sederhana. Selama Anda berpikir, selalu ada jalan ke depan. Selama Anda bernapas, selalu ada kemungkinan. Satu-satunya saat segalanya berakhir adalah ketika Anda memutuskan untuk menyerah dari dalam, sebelum Anda menyerah di luar. Dan keputusan itu, syukurlah, masih sepenuhnya berada dalam kendali Anda. Pada satu titik dalam perjalanan saya menyadari bahwa kebanyakan orang tidak memiliki masalah uang. Mereka memiliki masalah keputusan. Mereka menginginkan jaminan sebelum bertindak, rasa aman sebelum mencoba, hasil sebelum melakukan perubahan. Namun dunia tidaklah bekerja demikian. Kehidupan baru akan merespons setelah Anda mengambil langkah pertama, dan hampir selalu langkah itu diambil disertai rasa takut. Sudah berapa kali Anda menunda sebuah proyek sembari menunggu momen yang sempurna? Sudah berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda belum siap, bahwa Anda perlu belajar lebih banyak, bahwa Anda butuh stabilitas lebih? Momen yang sempurna itu hanyalah samaran elegan dari rasa takut. Ia terlihat seperti kehati-hatian, namun sesungguhnya adalah penjara. Dan selagi Anda menunggu terlalu lama, orang lain yang mungkin sama-sama merasa tidak yakin namun bertekad bulat, terus melangkah maju tepat di hadapan mata Anda. Ada satu malam yang hingga kini masih begitu kuat bergema dalam diri saya. Saat itu, saya baru saja menerima serangkaian penolakan beruntun. Pintu-pintu yang saya kira kokoh mendadak tertutup semua. Saya berjalan tanpa arah selama berjam-jam, dengan sebuah ikatan di dada yang semakin mengencang setiap kali muncul kata keraguan dalam pikiran saya. Pada satu titik, saya berhenti di depan etalase toko yang gelap, hanya melihat pantulan diri saya yang tampak letih. Di sana, dalam gambaran sederhana itu, saya menyadari sesuatu yang mengubah segalanya. Saya menunggu dunia untuk percaya kepada saya, sebelum saya sendiri percaya pada diri sendiri. Kesadaran itu melukai batin saya sedalam kebenaran yang pahit. Saya merasakan amarah pada diri sendiri, rasa malu, dan pada saat yang bersamaan, sebuah kekuatan aneh mulai bangkit jauh di dalam dada saya. Malam itu, saya pulang ke rumah sebagai pribadi yang berbeda dari saat saya berangkat. Bukan dengan jaminan, melainkan dengan sebuah pendirian baru. Keesokan harinya, suara saya tidak lagi sama, tekad saya tidak lagi sama, kehadiran saya tidak lagi sama. Dan jawaban mulai berubah bukan karena dunia menjadi lebih mudah, melainkan karena saya berhenti memandang diri saya sebagai pribadi yang tidak berarti di hadapan segala situasi. Uang akan selalu selaras dengan cara Anda memposisikan diri secara internal. Mereka yang meminta sedikit dari hidup akan menerima sedikit. Mereka yang meminta banyak namun tanpa keyakinan akan menuai kebingungan. Mereka yang meminta banyak dengan kejernihan dan ketegasan akan menghadapi resistansi di awal, namun pada akhirnya akan menuai kekuatan. Kemiskinan mental bukanlah hasil dari kurangnya sumber daya. Ia lahir dari keengganan untuk mengambil risiko yang terukur. Dan inilah salah satu hukum keberadaan yang paling tidak nyaman. Setiap ekspansi selalu menuntut ketidaknyamanan sementara. Menghindari ketidaknyamanan berarti tetap kecil. Melalui ketidaknyamanan berarti bertumbuh. Mari renungkan kisah Henry Ford. Sebelum membangun kerajaannya, ia menghadapi kegagalan yang akan membuat banyak orang menyerah untuk selamanya. Ia diejek, diremehkan, dan hampir hancur. Namun ada satu hal yang tak pernah ia kompromikan. Keyakinan. Ia melangkah maju, bukan karena yakin akan segala sesuatu.
Ia melangkah maju karena menolak menerima keterbatasannya sebagai vonis akhir. Banyak yang tertawa di awal. Banyak yang bertepuk tangan di kemudian hari. Pola ini selalu terulang. Pertama muncul keraguan dari orang lain, kemudian datanglah konfirmasi dari hasil. Penelitian yang dilakukan pada dekade-dekade awal abad ke-20 mengungkapkan sebuah terobosan. Pekerja yang diperlakukan sebagai bagian penting dari sebuah proses menghasilkan lebih banyak, bahkan ketika kondisi fisik mereka lebih buruk. Ini membuktikan bahwa persepsi diri seseorang secara langsung mengubah kinerjanya. Bukan lingkungan yang menentukan pikiran, melainkan pikiranlah yang mendefinisikan ulang lingkungan. Siapapun yang melihat dirinya sebagai roda gigi akan hidup sebagai roda gigi. Siapapun yang melihat dirinya sebagai pencipta akan mulai menciptakan. Dan kini, saya ingin mengajukan satu-satunya tantangan sepanjang perjalanan ini. Selama 7 hari berturut-turut, setiap pagi, sebelum memulai tugas apapun, Anda akan mendeklarasikan dengan lantang, jelas, dan tanpa terburu-buru jumlah persis dalam dolar yang ingin Anda capai dalam hidup Anda, seolah-olah itu sudah menjadi kenyataan. Sebagai contoh, saya bernilai $1 juta atau saya akan menghasilkan $50.000 bulan ini. Kemudian, Anda akan menyatakan pribadi seperti apa yang perlu Anda wujudkan untuk mencerminkan realitas tersebut. Ini bukan sekadar janji kosong, ini adalah pelatihan identitas. Dalam 7 hari, Anda mungkin tidak akan langsung menjadi kaya, tetapi sesuatu yang jauh lebih dahsyat akan mulai bergeser, pola pikir Anda. Dan ketika pola itu berubah, alirannya pun akan ikut berubah. Sebagian besar ketakutan finansial tidak berkaitan dengan uang itu sendiri, melainkan dengan penilaian orang lain. Ketakutan akan berbuat salah, ketakutan terlihat tidak kompeten, ketakutan orang lain melihat upaya kita dan menyaksikan kejatuhan kita. Sudah berapa banyak keputusan yang tidak jadi Anda ambil karena takut akan opini orang lain? Sudah berapa banyak impian yang terbungkam bahkan sebelum sempat terbentuk karena tatapan kritis? Ketakutan akan ketidaksetujuan adalah salah satu perusak kesuksesan terbesar. Ia mengubah potensi menjadi keraguan. Dan keraguan yang berkepanjangan akan bermuara pada penyesalan. Tak ada kekayaan yang terbangun tanpa sedikit pun eksposur. Mereka yang berharap bisa memanen dalam keheningan total biasanya hanya akan menuai frustrasi. Dunia akan menguji siapa saja yang mengaku ingin tumbuh. Ia mengamati siapa yang mundur, siapa yang berkeras, siapa yang bersembunyi, siapa yang berani mengambil sikap. Dan tak terelakkan ia akan menganugerahkan lebih banyak kepada mereka yang terbukti siap memikul beban ambisinya sendiri. Masalah Anda bukanlah ketidaksukaan pada matematika. Masalah Anda mungkin terletak pada kenyataan bahwa Anda telah terbiasa meminta sedikit dari hidup. Anda mungkin telah menormalisasi kelangkaan, menjadikan batasan minimal sebagai tujuan, padahal pikiran manusia tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup. Ia diciptakan untuk berekspansi. Ketika Anda menggeser fokus dari perlindungan menjadi pembangunan, segalanya akan mulai tertata kembali. Dunia yang sama, kondisi yang sama, tangan yang sama, namun dengan visi yang sepenuhnya berbeda. Uang mengikuti identitas. Ia mencari mereka yang siap mengelolanya dari dalam terlebih dahulu. Ia menjauh dari mereka yang masih hidup terpecah antara hasrat untuk tumbuh dan ketakutan akan keterbukaan. Keraguan menolak peluang. Keputusan yang teguh, sekalipun tidak sempurna, akan menciptakan jalan-jalan baru. Barangkali Anda telah menghabiskan seluruh hidup Anda berusaha terlalu berhati-hati, terlalu waspada, terlalu kecil agar terhindar dari penderitaan. Namun, setiap kehidupan yang sepenuhnya menghindari rasa sakit juga sepenuhnya menghindari keagungan. Dan tak ada pertumbuhan sejati tanpa adanya risiko yang disadari. Di dalam diri Anda tersimpan potensi yang mungkin tak pernah benar-benar diminta untuk tampil. Dan potensi yang tak diminta itu akan membusuk dalam bentuk frustrasi. Hidup tidak menghargai niat semata. Ia merespons pada keputusan yang terus dipertahankan sepanjang waktu. Mereka yang memutuskan berdasarkan emosi semata akan runtuh. Mereka yang memutuskan berdasarkan keyakinan akan membangun. Dan ketika Anda memahami ini,
Anda akan sadar bahwa uang bukanlah hadiah pamungkas. Ia hanyalah bukti nyata dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terlihat. Keberanian untuk menjadi seseorang yang sebelumnya tidak pernah ada. Semakin jauh saya melangkah dalam studi dan pengamatan, semakin jelas terlihat bahwa uang tak pernah betah berdiam diri di samping keraguan. Ia tidak berpegangan pada kebimbangan, ia tidak membangun sarang di benak yang ragu. Ia mengalir secara alami kepada mereka yang telah belajar mempertahankan sebuah keputusan, bahkan ketika segala sesuatu di sekeliling mereka terasa tidak stabil. Ada banyak orang yang menghabiskan seluruh hidupnya mencoba menghindari kesalahan, dan justru karena alasan itulah mereka tak pernah meraih hal besar apapun. Berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembangunan. Kegagalan sejati bukanlah saat terjatuh, melainkan saat menolak untuk bangkit. Pikiran yang menghindari kesalahan dengan segala cara juga akan menghindari kesuksesan dengan proporsi yang sama. Banyak orang mengira keamanan itu sama dengan stagnasi. Berdiam di tempat yang sama terasa aman karena lingkungannya sudah dikenal. Namun keamanan semacam ini menuntut harga yang tak terlihat, hilangnya kepercayaan diri secara perlahan. Sedikit demi sedikit, orang terbiasa meminta lebih sedikit dari hidup, mengharapkan lebih sedikit dari diri sendiri, menerima kurang dari apa yang jauh di lubuk hati mereka tahu bisa mereka alami. Dan kemudian, perasaan kosong yang aneh itu pun muncul, bahkan ketika segala sesuatu di luar tampak rapi dan teratur. Rumah yang tertata, rutinitas yang stabil, tagihan-tagihan yang sudah terbayar, namun di dalamnya tersimpan kegelisahan sunyi yang tak pernah padam. Kekosongan ini bukanlah bentuk rasa tidak bersyukur. Ini adalah panggilan potensi yang telah diabaikan terlalu lama. Sepanjang penelitian saya telah menjumpai kisah-kisah individu yang berani menentang ejekan, skeptisisme, dan kelelahan ekstrim, namun terus melangkah maju. Thomas Edison adalah salah satu dari mereka. Berapa ratus kali ia gagal sebelum cahayanya akhirnya mengalahkan kegelapan. Ratusan kali. Mungkin bahkan lebih dari itu. Setiap upaya yang menimbulkan frustrasi bisa saja menjadi akhir. Namun dalam benaknya, setiap kegagalan hanyalah sebuah penyesuaian pada jalannya. Di mana banyak orang melihat kekalahan, ia melihat penyempurnaan. Sementara yang lain mundur, ia bertahan. Dan justru pola pikir inilah yang membedakan mereka, yang sekadar mencoba dari mereka, yang membangun sesuatu yang bertahan lama. Di awal abad, studi serius tentang perilaku manusia sudah menunjukkan bahwa ketekunan secara langsung terkait dengan identitas yang dikembangkan seseorang untuk dirinya sendiri. Ini bukan hanya masalah kemauan, ini adalah citra diri. Mereka yang melihat diri mereka hanya sebagai pihak yang sementara dikalahkan terus mencoba. Mereka yang memandang diri mereka sebagai kegagalan definitif, menyerah pada rintangan pertama. Tubuh menuruti pikiran, uang sebagai konsekuensinya menuruti perintah tak terlihat yang sama persis. Ada pula suatu masa dalam hidup saya ketika saya mengalami sisi lain dari pengambilan keputusan. Kebahagiaan tak terduga yang muncul ketika Anda memilih untuk terus maju bahkan tanpa jaminan. Setelah bertahun-tahun kerja keras, penelitian soliter, dan malam-malam di mana hanya keyakinan yang membuat saya terus berjalan, saya menerima konfirmasi bahwa salah satu karya saya akhirnya akan menjangkau khalayak luas. Ketika berita itu tiba, saya tidak merayakannya dengan pesta atau tindakan besar. Saya duduk dalam diam, mata berkaca-kaca, merasakan kebahagiaan yang sunyi, tenang, nyaris tak percaya. Bukan pengakuan publik yang menggerakkan saya, melainkan kepastian batin bahwa saya tidak mengkhianati diri sendiri ketika segalanya tampak terlalu sulit. Kebahagiaan itu tidak berasal dari hasil finansial itu sendiri. Itu datang dari kesetiaan pada keputusan yang dibuat bertahun-tahun sebelumnya. Dalam keheningan total, ini adalah poin yang hampir tidak dipahami siapapun. Hadiah terbesar dari pikiran yang selaras bukanlah uang. Ini adalah ketenangan karena tidak menyerah pada diri sendiri. Uang datang kemudian sebagai konsekuensi. Kebanyakan orang mengejar efek dan mengabaikan penyebabnya. Penyebabnya akan selalu menjadi kualitas keputusan Anda ketika tidak ada yang bertepuk tangan. Berapa kali Anda merasa ingin menyerah
namun di luar tetap tersenyum agar tidak membuat orang lain khawatir? Berapa malam Anda tidur dalam keadaan lelah, bukan karena pekerjaan itu sendiri, tetapi dari perasaan berputar-putar? Ini terjadi karena pikiran manusia diciptakan untuk maju. Ketika ia menyadari stagnasi, ia mulai sakit dalam diam. Tubuh lelah, emosi memberat, motivasi larut, dan orang-orang mulai berpikir masalahnya adalah uang, padahal kenyataannya masalahnya adalah kurangnya arah. Kekayaan tidak muncul dari akumulasi yang terburu-buru. Ia datang dari konsistensi yang terarah, bukan volume usaha semata yang membangun masa depan yang kokoh, melainkan pengulangan keputusan yang tepat secara sadar seiring waktu. Pilihan-pilihan kecil tak terlihat, yang dibuat setiap hari membentuk seluruh takdir. Mereka yang mempelajari ini lebih awal menyelamatkan diri dari bertahun-tahun penderitaan. Bahkan mereka yang mempelajarinya terlambat pun masih bisa mengubah segalanya, karena waktu merespons lebih cepat pada keputusan daripada penyesalan. Risiko terbesar bukanlah mencoba dan gagal. Risiko terbesar adalah menghabiskan sepanjang hidup Anda mencoba melindungi diri dari rasa sakit, hanya untuk menyadari pada akhirnya bahwa Anda juga telah melindungi diri dari kebesaran Anda sendiri. Tidak ada kemakmuran tanpa keterbukaan. Tidak ada pertumbuhan tanpa tingkat ketidaknyamanan tertentu. Segala sesuatu yang berharga untuk dibawa membutuhkan kekuatan untuk menopangnya. Uang tidak menghormati alasan. Uang merespons sikap. Uang tertarik pada mereka yang memposisikan diri mampu menopangnya. Mereka yang lari dari tanggung jawab finansial bahkan sebelum mencapainya secara alami, menjauhkan peluang-peluang yang dapat mengubah mereka. Pikiran perlu lebih besar dari jumlah yang ingin diterimanya. Jika tidak, kesuksesan itu sendiri menjadi beban yang tak tertahankan. Anda tidak diciptakan hanya untuk bertahan hidup sampai akhir hayat Anda. Ada sesuatu dalam diri Anda yang menyerukan ekspansi, pembangunan, ekspresi. Mengabaikan panggilan ini tidak langsung menghancurkan, tetapi perlahan mengikis kebahagiaan hidup. Menjawabnya membutuhkan keberanian, tetapi itu mengembalikan martabat, makna, dan arah. Sementara banyak orang menghabiskan hidup mereka mencoba menghindari kesalahan, sedikit yang menyadari bahwa kesalahan terbesar adalah tidak pernah benar-benar mencoba. Dan kesadaran itu mengubah segalanya. Karena ketika Anda memahami bahwa Anda tidak perlu menjadi sempurna, cukup konsisten, beban ekspektasi terangkat dari pundak Anda. Dan tanpa beban itu, perjalanan akhirnya mulai masuk akal. Seiring berjalannya tahun, saya memahami sesuatu yang bahkan lebih mendalam. Uang tidak hanya menjauh dari mereka yang takut, tetapi juga dari mereka yang mencoba menggunakannya sebagai pelarian emosional. Ada orang-orang yang ingin menjadi kaya untuk membuktikan sesuatu kepada seseorang, untuk membungkam kritikus, untuk menyembunyikan luka lama. Dan mereka hampir selalu gagal, bukan karena kurangnya usaha, tetapi karena mereka memberikan bobot yang salah pada uang. Uang tidak diciptakan untuk menyembuhkan ketidakamanan, tetapi untuk memperluas apa yang sudah ada dalam diri seseorang. Mereka yang mencoba menggunakan kekayaan sebagai anestesi, akhirnya menemukan bahwa berapapun jumlahnya dalam dolar tidak dapat membeli kedamaian batin. Tetapi mereka yang membangun kekayaan sebagai konsekuensi dari pikiran yang selaras menemukan sesuatu yang langka, kebebasan tanpa rasa bersalah. Berapa banyak orang yang Anda lihat menghasilkan jumlah yang signifikan dan tetap gelisah, tidak percaya, selalu berharap kehilangan segalanya. Ini terjadi karena mereka menjadi kaya di luar sebelum menjadi kaya di dalam. Pikiran masih beroperasi dalam mode kelangkaan, bahkan ketika dompet penuh. Rahasia sebenarnya untuk menjadi kaya tanpa menyukai matematika bukanlah dalam menambah angka, melainkan dalam mengurangi ketakutan, mengurangi keyakinan membatasi, mengurangi alasan-alasan yang terulang seperti rekaman lama. Karena segala sesuatu yang Anda toleransi, Anda kuatkan. Dan segala sesuatu yang Anda kuatkan, menguasai hidup Anda. Ada fenomena diam-diam yang jarang disadari orang. Ketika seseorang menghabiskan bertahun-tahun mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka tidak ditakdirkan untuk makmur, tubuh menuruti perintah tak terlihat itu. Postur berubah, nada suara berubah, keputusan berubah. Orang tersebut mulai menolak peluang tanpa menyadarinya.
Saya telah melihat para pria menolak proposal yang dapat mengubah hidup mereka hanya karena jauh di lubuk hati mereka tidak merasa layak. Pikiran menciptakan tembok di tempat yang dulunya hanya pintu, dan kemudian masih bertanya-tanya, mengapa tidak ada yang bisa melewati? Ilmu perilaku, jauh sebelum nama itu menjadi populer, sudah menunjukkan bahwa emosi yang dipertahankan dalam jangka panjang membentuk kesehatan, pilihan, dan bahkan persepsi realitas. Orang-orang yang didominasi oleh kecemasan finansial cenderung membuat pilihan tergesa-gesa. Orang-orang yang didominasi oleh perasaan tidak mampu cenderung bersembunyi dalam rutinitas yang dapat diprediksi. Orang-orang yang memupuk kepercayaan diri batin cenderung mampu menahan lebih banyak tekanan, lebih banyak penolakan, dan lebih banyak waktu sampai hasil muncul. Ini bukan masalah keberuntungan. Ini tentang struktur emosional. Ada episode menarik dalam hidup saya yang dengan jelas menggambarkan hal ini. Suatu ketika, setelah sebuah ceramah, seorang pria mendekati saya dan dengan senyum agak malu menjelaskan bahwa ia telah mencoba menerapkan ajaran saya hanya karena rasa ingin tahu tanpa benar-benar percaya. Ia mengatakan tidak sepenuhnya mempercayainya, tetapi memutuskan untuk mencobanya karena keras kepala. Ia memberitahu saya bahwa setelah beberapa minggu menyesuaikan cara berpikirnya, ia secara tak terduga dipromosikan. Saat ia menceritakan ini, ia menertawakan dirinya sendiri, nyaris malu karena pernah ragu. Tawa ringan itu, bercampur dengan kejutan, tetap melekat pada saya. Itu bukanlah raungan kemenangan yang gemilang, itu adalah tawa seseorang yang menyadari bahwa mereka telah menyabotase diri sendiri tanpa perlu selama waktu yang lama. Itu menunjukkan kepada saya bahwa terkadang penghalang terbesar antara seseorang dan kemakmurannya hanyalah kekeras-kepalaan dalam terus mempercayai batasan lama. Kebanyakan orang tidak kehilangan uang, mereka kehilangan waktu, dan waktu adalah satu-satunya sumber daya yang tidak kembali. Uang bisa dibangun kembali, kredit bisa dipulihkan, reputasi bisa dikembalikan, tetapi tahun-tahun yang Anda habiskan untuk meragukan diri sendiri tidak akan kembali. Setiap hari yang dijalani di bawah potensi sejati Anda adalah investasi yang dibuat untuk frustrasi masa depan Anda sendiri. Ini bukanlah ancaman, ini adalah observasi. Anda tidak perlu menjadi jenius angka. Anda hanya perlu belajar untuk tidak mengkhianati intuisi Anda sendiri ketika ada panggilan untuk tumbuh. Anda perlu berhenti bernegosiasi dengan kemunduran diri sendiri seolah itu kehati-hatian. Anda perlu belajar membedakan ketakutan dari kehati-hatian. Ketakutan melumpuhkan, kehati-hatian membimbing. Yang satu melindungi ego, yang lain melindungi masa depan. Berapa banyak keputusan yang telah Anda tunda karena Anda masih menunggu jaminan? Berapa kali Anda merasa jauh di lubuk hati bahwa Anda harus mengubah sesuatu, tetapi tetap di tempat yang sama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan yang Anda hindari hari ini adalah yang akan menagih bunga kepada Anda besok. Hidup selalu menuntut harganya. Perbedaannya terletak pada kapan Anda memilih untuk membayar. Rahasia yang telah melintasi generasi ini tidaklah rumit, hanya saja tidak nyaman bagi mereka yang terbiasa mengecilkan diri. Pikiran mendefinisikan identitas, identitas mendefinisikan keputusan. Keputusan mendefinisikan takdir, bukan matematika yang membangun kekayaan, melainkan pikiran yang terlatih untuk tidak tunduk pada ketakutan yang membangun fondasi segala keberuntungan. Anda tidak dirancang untuk mengulangi masalah yang sama tanpa batas. Ada sesuatu di dalam diri Anda yang menuntut ekspansi, pertumbuhan, mengatasi tantangan. Menyangkal panggilan itu hanyalah bertahan hidup. Menjawabnya berarti benar-benar hidup. Dan benar-benar hidup membutuhkan tanggung jawab untuk menjadi seseorang yang lebih besar dari kemarin. Segala kemakmuran dimulai dengan otorisasi batin. Ketika Anda mengizinkan diri Anda untuk tumbuh, dunia mulai menata ulang di sekitar keputusan itu. Bukan karena segalanya menjadi lebih mudah, tetapi karena Anda menjadi lebih kuat. Dan ketika pikiran menguat, uang cepat atau lambat akan mengikuti jalan yang telah dibersihkan di dalam diri Anda. Sebelum melangkah lebih jauh, saya ingin meninggalkan Anda dengan sebuah undangan hening.
nyaris seperti bisikan di telinga Anda. Jika apapun yang saya katakan benar-benar menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan beban di dada, secercah harapan, atau bahkan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan, maka mungkin ada seseorang yang sangat dekat dengan Anda yang perlu mendengar pesan ini sekarang juga. Seseorang yang selama ini terlalu pendiam, terlalu lelah, terlalu patah semangat untuk bersuara. Mohon bagikan video ini dengan orang istimewa itu. Terkadang satu pesan yang disampaikan pada saat yang tepat dapat mencegah bertahun-tahun pergulatan batin. Tetaplah bersama saya, karena masih ada begitu banyak lagi yang perlu kita ungkap. Mari kita jelajahi ini bersama, dan sampai jumpa di video berikutnya.